Respon NU Bali terhadap keputusan PBNU. Berita terjadinya kudeta PKI pada tanggal 30 September 1965 itu sangat mengejutkan, terutama dari kalangan NU di Bali, terutama ketika mendengar keputusan PBNU yang pada tanggal 1 Oktober pada tahun 1965 ini sudah membuat pernyataan bahwa PKI melakukan pemberontakan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat revolusi untuk membubarkan PKI pada tanggal 5 Oktober 1965 yang disiarkan melalui RRI yang tentu saja didengar oleh semua pihak, terutama PKI. Kenyataan ini yang sangat mengkhawatirkan para pimpinan NU di Bali, khususnya di Jembrana, di mana posisi mereka minoritas, sementara harus berhadapan dan membubarkan kelompok PKI yang posisinya mayoritas. Tidak sedikit kalangan pengurus NU di Bali yang melihat ini merupakan keputusan yang sangat kontroversial dan bisa menjadi malapetaka bagi umat Islam di Bali. Warga NU Bali akan dijadikan korban dan tumbal dari keputusan tersebut. Melihat kenyataan seperti itu, akhirnya pimpinan NU cabang Jembrana intensif melakukan kontak dengan kodim setempat. Sementara itu, di lingkungan pimpinan NU dan pesantren seperti pesantren Syamsul Huda, pesantren Darut Ta'lim, pesantren Mambaul Ulum, dan lain sebagainya, disiagakan penuh untuk menjaga keamanan, terutama menjaga para tokoh agama. Pada suatu ketika, Agung Kupit, seorang tokoh pemuda rakyat PKI, mendatangi Adnan Arham, pimpinan Ansor Jembrana, menggeledah tas dan saku bajunya, tetapi tidak ditemukan senjata api atau senjata tajam. Lalu dengan setengah mengancam meminta kepada pimpinan Ansor itu, "Soal Jakarta kita tidak perlu ikut-ikutan, mari kita jalin kekeluargaan saja," ungkap tokoh pemuda rakyat PKI itu kepada pemuda Ansor. Rupanya PKI tidak ingin Ansor melaksanakan perintah PBNU. Padahal saat itu pemuda rakyat sudah mulai siaga, menjaga setiap kemungkinan, sehingga Ansor juga terus bergerak mengabaikan ajakan tokoh PKI itu. Walaupun terjadi ketegangan, tetapi belum terjadi perang terbuka hingga akhir Oktober 1965, karena masing-masing belum tahu apa yang akan terjadi dan saling menimbang kekuatan lawan. Tetapi begitu memasuki 1 November 1965, situasi berubah. Ketegangan telah meletus menjadi pertikaian. Serangan dan ejekan pada komunitas Hindu dan kalangan PNI yang dianggap sebagai kapitalis birokrat telah memuncak menjadi pertikaian. Setelah saat itu terjadi perang terbuka antara NU dan juga PNI dan TNI Angkatan Darat berhadapan dengan PKI. Para pimpinan PKI dan anggota dan simpatisan PKI mulai ditangkapi dan dimasukkan ke dalam Toko Wong, sebuah bangunan kosong di pusat kota Jembrana. Toko itu penuh sesak karena banyak anggota PKI yang dimasukkan, termasuk Asy'ari, kepala desa Loloan Jawa, tertangkap dalam penggerebekan itu. Disitulah terjadi pembantaian terhadap semua anggota PKI. Rumah dan kantor PKI dibakar massa. Kalangan NU hanya berjaga dan menjadi saksi dari peristiwa tragis tersebut. Hingga pada tahun 1965, hubungan masyarakat bawah di beberapa tempat masih harmonis. Sebagai contoh, 2 orang peternak, yaitu Sarmin dan Sarman, yang berkawan sejak kecil itu, yang satunya Islam dan yang satunya Hindu. Yang Islam masuk partai NU, yang Hindu masuk PKI. Tetapi perbedaan partai itu mengganggu hubungan sehari-hari mereka sebagai penyabit rumput. Mereka terbiasa melakukan perjalanan jauh untuk mencari rumput. Dan di sela-sela perjalanan itu, berbicara berbagai hal, termasuk bicara soal partai, tetapi hanya dari sudut pandang mereka yang sangat awam. Suatu ketika, keduanya bertemu dalam suatu ladang untuk menyabit rumput.
Ketika tengah menyabit rumput, si Sarman bergegas pulang duluan, walaupun hari masih siang dan rumput yang diperoleh belum banyak, sehingga menjadi tanda tanya buat si Sarman. "Kenapa kamu pulang duluan?" "Karena saya akan ikut jaga rapat PKI di rumah Pak Santun nanti sore jam 5, sehingga sekarang harus pulang." Rupanya Sarmin menanggapi cerita itu bukan sebagai informasi biasa, tetapi sebagai sebuah informasi penting mengenai adanya rencana pembantaian. Sebab di Jakarta dan di kota sudah banyak terjadi pembunuhan antara PKI dan non-PKI. Melihat gelagat itu, Sarmin juga ikut pulang lalu melintas ke dekat rumah Pak Santun yang ternyata banyak sepeda diparkir di sekitar rumah anggota polisi yang menjadi aktivis PKI itu. Sarmin segera bergerak untuk melaporkan terjadinya rapat rahasia itu kepada pimpinan NU dan Ansor di kampungnya. Selanjutnya pimpinan NU melaporkan adanya rapat itu ke pihak Kodim setempat. Maka bersama dengan Sarmin beberapa aktivis NU dan 2 orang tentara dari Kodim, mereka mendatangi rumah Pak Santun untuk menghentikan rapat gelap itu. Kebetulan rapat masih berlangsung, sehingga aktivis NU dan kalangan tentara yakin betul bahwa rapat gelap memang benar adanya. Lalu mereka diingatkan, tetapi peringatan itu tidak digubris. Malah si Regar komandan Kodim itu ditembak oleh Santun dengan pistol ke arah dadanya, sehingga membuat tentara ini tewas seketika. Di sisi lain, PKI juga berhasil menembak 2 orang aktivis pemuda Ansor yang ikut membubarkan pertemuan itu. Akhirnya terjadi baku tembak dan saling menyerang. Kemudian pertemuan itu pun bubar. 2 orang anggota Ansor, yaitu Arifin dan Suparmin, gugur dan seorang TNI menjadi korban. Ketiganya dimakamkan di makam pahlawan. Terbunuhnya aktivis Ansor dan anggota TNI itu membuat situasi politik di Bali semakin tegang. Itulah kekacauan PKI di Bali setelah adanya G30S. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.